Selamat hari Minggu semua. Senang lagi ketemu dengan Anda. Semua Anda yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Dan hari ini kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Setiap hari kita juga nyembah Tuhan. Saya percaya Anda di tempat Anda masing-masing. Tapi hari ini secara khusus kita sama-sama walaupun ada di tempat masing-masing. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setiamu buat kami Tuhan. Walaupun kami beribadah online ini sudah hampir 1 tahun, tapi kami percaya tangan penyertaan-Mu terhadap kami selalu sempurna. Dan karena itu kami masih ada sampai dengan hari ini, sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau kembali lagi beribadah bersama-sama melalui online ini Tuhan, kami di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya urapan-Mu, mujizat-Mu tetap turun, selalu turun atas kami. Dan hari ini bekerjalah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biar ibadah hari ini menjadi ibadah yang spesial buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's not the same. Everything has changed. What you've done for me, you've set me free. My heart is now your home. I'll never be alone. What you've done for me, you've set me free. You removed every barrier, erased every failure, and your mercy shelters me. I surrender all to you I owe. My heart is yours and yours alone. I surrender all, giving everything, all that I am and never hope to be. I surrender all. My life is not the same. Everything has changed. What you've done for me, you've set me free. You've set me free. My heart is now your home. I'll never be alone. What you've done for me, you've set me free. And you removed every barrier, erased every failure, and your mercy shelters
Bakaya takaralaya basandara. Oh, I surrender to you. You changed my life, Lord. You gave your life to us as a living sacrifice. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku Kami berserah pada Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Shanana mata karalaya bashane, ora basyakarata karalaya bashane, Ora batakaya takaralaya. Shekereriria mashandora bakaya ral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 a. Ini doa kami Tuhan dan ini iman kami. Kami cuma mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mungkin gak tahu hari ini, kami gak tahu masa depan apa yang ada di hadapan kami. Seperti apa dunia ini minggu depan, bulan depan. Bahkan kami mungkin gak akan bisa melihat sampai dengan tahun depan Tuhan. Tapi satu yang kami percaya bahwa di dalam-Mu selalu ada pengharapan. Bahwa di dalam Engkau selalu ada masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan. Karena itu hari ini di awal tahun 2021 ini kami mau terus taruh pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Dan jangan biarkan kami gak rasakan kehadiran-Mu hari-hari ini. Karena itu yang paling kami butuhkan, karena itu yang menjadi pegangan kami.
Terima kasih untuk worship kami hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami hari ini. Biar ini menjadi gaya hidup kami. Dan saat kami siapkan hati kami untuk firman yang akan ditabur, biar Roh Kudus sendiri yang menuntun kami untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar semua jemaat Home Church yang dikasihi Tuhan? Rasanya belum terlambat buat saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara semua. Dan kalau tahun 2020 sudah lewat dengan segala permasalahannya, 2021 kita lihat juga masalahnya belum juga akan berubah kalau saya lihat ya. Kita akan menghadapi tantangan yang nggak berubah jauh. Tapi saya berdoa supaya Tuhan yang akan membuat kita bisa melewati semua ini dengan baik, dengan kuat, dan menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, izinkan saya share tentang develop your seed. Bagaimana kita membangun benih ini supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, walaupun di masa-masa yang sukar seperti saat-saat ini. Nah, dalam perjalanan ke waktu, saya mengenal banyak orang, saya memperhatikan banyak orang, saya belajar dari buku. Ternyata ada 4 tipe perjalanan iman yang dilewati orang-orang yang di dalam Tuhan. Yang pertama begini, ada orang yang terus bertumbuh dan terus mengalami Tuhan. Ya, mereka mengalami perjalanan iman, perjalanan yang banyak pergumulan, proses dalam hidup mereka, tapi mereka bisa terus bertumbuh dan mereka bisa terus mengalami Tuhan sampai akhir. Sehingga perjalanan iman mereka bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bisa menjadi berkat buat orang lain dan luar biasa. Tapi nggak semua orang bisa terus bertumbuh melewati proses, nggak semua orang bisa terus mengalami Tuhan dengan nyata di dalam proses kehidupan mereka. Ada tipe perjalanan iman yang kedua, yaitu begini. Ada orang-orang yang merasa masih tetap percaya sama Tuhan, tapi sebetulnya sudah tidak mau berharap lagi apa-apa pada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasa bahwa semua kegiatan rohani yang mereka ikuti nggak menghasilkan perubahan dalam hidup mereka. Nggak menghasilkan perubahan dalam hidup orang lain juga. Mereka merasa walaupun mereka sudah ikut banyak kegiatan rohani, tapi kenapa pergumulan mereka kok sama aja seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Orang di luar punya problem pernikahan, orang di luar punya problem dalam persahabatan, kecanduan, kemarahan yang nggak terkontrol, kekhawatiran, kegagalan, dan sebagainya. Dan mereka merasa kita yang sudah ikut banyak kegiatan rohani juga mengalami hal yang sama. Dan itu tanpa sadar menimbun banyak kekecewaan dan membuat mereka tidak lagi mau berharap sama Tuhan. Akhirnya mereka mungkin tidak mau lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani. Nggak mau ke gereja, buat apa ke gereja, buat ini. Nggak berharap, tapi gue tetap percaya sama Tuhan. Itu tipe kedua. Yang ketiga, ada yang merasa masih percaya, tapi pasif. Bedanya sama yang kedua adalah begini. Yang kedua mungkin sudah nggak mau lagi ikut kegiatan-kegiatan. Yang ketiga masih ikut kegiatan, tapi pasif. Mereka masih ke gereja, mereka masih ikut kegiatan rohani, mungkin karena demi anaknya, demi menemani keluarganya. Atau karena gini, ya gue mau ke gereja, kenapa? Ya gue ketemu teman-teman gue di sana. Saya mau ikut cell group, saya mau ikut komunitas. Kenapa? Ya seneng aja ngobrol-ngobrol sama mereka. Rutinitas mereka lakukan kegiatan-kegiatan rohani itu, tapi pasif. Mereka nggak lagi mau baca firman, mereka nggak lagi mau pelayanan lebih jauh, mereka nggak lagi mau melangkah lebih jauh di dalam rencana Tuhan. Mereka memilih pasif. Kenapa? Mereka pun terpukul dengan banyak kekecewaan dalam proses ini. Mereka merasa buat apa itu semua. Yang keempat, tipe perjalanan yang keempat lagi nih, mereka yang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Mereka memutuskan untuk membuang iman mereka sepenuhnya. Mungkin mereka mengalami jalan buntu dalam hidup mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pemikiran mereka, dalam perenungan mereka. Dan mereka juga mungkin kecewa dengan orang-orang Kristen yang mereka anggap sudah tahu banyak, tapi hidupnya tetap seenaknya, mengecewakan. Sehingga mereka merasa beribadah sama Tuhan itu betul-betul buang-buang waktu. Dari 4 perjalanan iman ini kira-kira saudara yang mana? Puji Tuhan kalau saudara masih yang pertama, tapi hati-hati sebab setiap kita punya kecenderungan untuk menuju kepada yang ketiga, kedua, ketiga, dan keempat. Saudara yang mana? Saya kalau nggak berjaga-jaga, saya juga tahu saya punya kecenderungan untuk kehilangan
pengharapan mungkin, kehilangan iman saya sama Tuhan mungkin. Kenapa? Kecewa dengan banyak hal. Nah, hati-hati dengan ini, karena ini bicara perjalanan hidup. Finishnya tuh nanti di akhir. Saudara dan saya harus belajar melihat kita kira-kira akan ke arah mana. Karena beda 1 derajat, ujungnya beda loh saudara. Nah, kesalahannya di mana sih? Kenapa tidak semua orang bisa menjalani perjalanan iman yang pertama? Kenapa tidak semua benih bisa tumbuh dengan baik? Kenapa tidak semua benih bisa terdevelop dengan baik? Karena begini ternyata, banyak orang tidak menyadari bahwa dia punya banyak luka di dalam dirinya. Luka emosi. Dan waktu luka emosi tidak disembuhkan, maka itu akan membuat kita tidak bisa terus mengalami Tuhan secara penuh. Sebab kita tidak mungkin bertumbuh menjadi dewasa. Benih yang ada dalam diri kita nggak mungkin tumbuh menjadi dewasa secara rohani tanpa dewasa secara emosi. Berjalan dengan luka emosi itu melelahkan. Berjalan dengan luka emosi itu bahkan bisa mencelakakan. Karena kita seperti naik mobil dengan kecepatan tinggi, kita berusaha secepat-cepatnya masuk garis finish, tapi bannya rusak. Perjalanan jadi sangat berbahaya, perjalanan jadi sangat melelahkan. Bertumbuh menjadi dewasa rohani dan dewasa secara emosi, dua hal ini tidak bisa dipisahkan kalau saudara dan saya mau bertumbuh dengan baik. Mungkin kita sudah tahu banyak tentang Tuhan. Tapi seberapa jauh kita sudah mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam area-area yang emosional dalam diri kita. Area-area yang sensitif dalam diri kita. Seberapa jauh Tuhan diizinkan ikut campur di situ, membereskan itu semua. Sebab ada banyak luka dari masa lalu yang tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Suatu kali saya melayani di suatu tempat dan ada seorang pemimpin di situ. Waktu itu dia melayani sebagai worship leader, tapi dia juga wakil gembala. Dan waktu saya share tentang bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib buat kita semua, dia menangis dan dia datang sama saya, dia bilang begini, Tuhan ditelanjangi ya di atas kayu salib. Oh iya, saya bilang gitu. Dan dia baru sadar, dia bilang ini, Pak, saya selama ini, dia sudah lebih senior dari saya. Dia bilang, saya selama ini menyimpan sebuah malu. Kenapa? Waktu kecil saya pernah ditelanjangi sama orang tua saya di pinggir jalan. Masih kecil sih, tapi sampai hari ini saya teringat terus. Dan membuat saya rasanya malu, membuat emosi saya kalau lagi kena di bagian-bagian tertentu, suka meledak, gak karu-karuan, jadi orang yang sensitif. Pemimpin gereja, worship leader. Dia bilang, selama ini saya sembunyikan itu semua. Saya gak mau kasih orang tahu. Tapi hari ini saya baru sadar bahwa Tuhan pun mengalami hal yang sama. Dan dia mengerti semua malu saya. Saya berdoa supaya lewat kejadian itu menjadi awal pemulihan dari luka emosi yang ada dalam diri dia. Bayangin seorang pemimpin gereja selama ini memendam banyak luka emosi. Sehingga pasti dalam kepemimpinannya itu berpengaruh. Dalam keluarganya itu berpengaruh. Dan banyak orang akhirnya putus asa. Saya sudah worship leader, saya sudah melayani. Kok hidup saya tetap tertekan, hidup saya tetap melelahkan. Saya tetap rasanya kalah dalam banyak hal. Saya tetap punya problem-problem yang bisa meledak di banyak area lain dalam hidup kita. Contohnya kalau di Alkitab saya pernah cerita tentang Yusuf. Kalau saudara tahu Yusuf, pasti saudara semua sudah tahu ya. Saya mau cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang dilahirkan di masa tua bapaknya. Anak yang ditunggu-tunggu dari istri yang dikasih sama bapaknya. Waktu Yusuf lahir, Yusuf dimanja lebih daripada kakak-kakaknya yang lain. Akhirnya suatu kali Yusuf kecil ini punya mimpi. Dia bermimpi dia jadi raja dan seluruh keluarganya sujud menyembah kepada dia. Kakaknya marah, membenci dia, bapaknya pun menegur dia. Suatu kali kakak-kakaknya lagi ada di satu tempat, Yusuf menyusul kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya melihat dia dari jauh dengan benci, mereka menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur. Anak kecil dilempar dalam sumur. Saudara bisa bayang ngejerit-jeritnya kayak apa? Dia berharap kakak-kakaknya bercanda, hanya sebentar saja dalam sumur, nanti dikeluarin, tapi ternyata waktu berjalan gak keluar-keluar. Waktu dikeluarin dia sudah senang sekali, ternyata dikeluarin bukan untuk dipeluk, bukan untuk diberbaikan, tapi dikeluarin dari sumur untuk dijual sebagai budak. Saudara mesti membayangkan seorang anak yang sedang bertumbuh, remaja. Dia diikat, diseret sama penjual budak di depan kakak-kakaknya. Dia berteriak minta tolong, tapi kakak-kakaknya tidak ada yang mau peduli. Kakak-kakaknya tidak ada yang mau menolong, mungkin ada yang mentertawakan, mungkin ada yang memegang uang hasil jualannya.
Saudara mesti mengerti memori itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Yusuf. Nah, coba kita lihat suatu hari Yusuf, habis itu Yusuf jadi budak. Dia jadi budak yang baik tapi dia difitnah. Belum selesai sampai sana prosesnya ya. Dia difitnah sampai masuk penjara. Di penjara dia melakukan yang terbaik tapi nggak ada pertolongan juga. Di mana Tuhan? Peristiwanya itu bisa sampai 20 tahun loh saudara kira-kira. Diperkirakan begitu. Di mana Tuhan? Mana mimpi yang pernah Tuhan sampaikan? Yusuf bisa masuk dalam perjalanan iman yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya rasa dia hampir ada dalam perjalanan itu. Sampai tiba-tiba Firaun bermimpi. Dan tidak ada yang bisa menerjemahkan. Orang ada yang ingat, ada orang di penjara bisa menerjemahkan mimpi loh. Yusuf dipanggil keluar dari penjara. Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. Firaun puas, Firaun merasa percaya sama Yusuf. Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir, wakil dari Firaun. Nah, saudara lihat itu kisah yang luar biasa. Seakan-akan, coba kita lihat endingnya. Kejadian 46 ayat 29 sampai 30. Ini ending dari cerita Yusuf. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika dia bertemu dengan ayahnya, dipeluknya lah leher ayahnya, dan lama Yusuf menangis pada bahunya. Berkatalah Israel pada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu, dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Lihat, sebuah happy ending yang luar biasa. Kalau film kartun sebentar lagi akan di end, happily ever after. Tapi saudara mesti mengerti, di balik semua cerita happy ending ini, ada sebuah proses yang luar biasa beratnya. Saudara, waktu saya membaca ini, coba saudara renungkan. Yusuf memasang keretanya, bertemu dengan bapaknya, memeluk dengan menangis sampai lama. Begitu kangennya. Pertanyaannya, pada saat ini ditulis sudah 9 tahun. Yusuf jadi raja. Itu dijelaskan di ayat-ayat ini. 9 tahun Yusuf jadi raja muda di Mesir. Kenapa selama 9 tahun Yusuf tidak pernah diceritakan sekalipun berusaha mencari bapaknya? Kalau betul dia sayang bapaknya. Kalau betul dia merindukan bapaknya. Dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan. Dan dia tahu pasti kota di mana bapaknya tinggal. Karena waktu kecil kan dia boleh pergi sendiri keluar kota. Dia sudah tahu di mana bapaknya tinggal. Kenapa dia nggak pernah cari? Kenapa selama 9 tahun dia nggak berusaha menemui keluarganya? Kalaupun pada akhirnya mereka bertemu seperti yang tadi diceritakan. Ternyata begini loh. Itu Tuhan yang tiba-tiba membawa kakak-kakak Yusuf muncul di depan Yusuf. Ya kan? Waktu bencana kelaparan begitu rupa datang di dalam masa hidup mereka, kakak-kakaknya coba cari pertolongan ke Mesir. Dan mereka muncul di depan Yusuf. Yusuf selama 9 tahun itu berusaha melupakan kakak-kakaknya. Melupakan semua sakit hatinya, semua luka, semua pahit, semua trauma. Dan tiba-tiba kakak-kakaknya yang pernah menjual dia, kakaknya yang pernah berusaha membunuh dia muncul di depannya. Kalau saudara dan saya jadi dia, kira-kira bagaimana? Coba lihat apa yang Yusuf lakukan selama 9 tahun jadi raja. Kalau saudara lihat begini, Yusuf sukses. Yusuf berhasil. Tapi orang sukses ditambah luka emosi yang tidak diselesaikan, itu akan menjadi hidup yang penuh siksaan. Saya ulang ya, Yusuf sukses. Tapi Yusuf tetap menyimpan luka emosi. Dan sukses kalau terus dengan luka emosi, maka hidup kita akan terus penuh dengan siksaan. Coba lihat Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf diceritakan sudah jadi raja di bagian ini. Dia punya anak. Yusuf memberi nama Manasye pada anak sulungnya. Itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lihat. Dia bilang ini, saya udah lupa. Ada banyak orang berusaha menutupi luka hatinya. Dengan cara apa? Saya lupa. Oh, saya sudah maafin kok. Saya sudah maafin, saya nggak ada masalah lagi. Oh nggak apa-apa, saya memang sakit dulu, memang luar biasa, tapi nggak apa-apa. Yusuf bilang, saya lupa sama sekali dengan kesukaranku. Saya lupa pada rumah bapakku. Beda jauh sama waktu tadi dia terakhir endingnya nangis begitu rupa ya. Katanya lupa sama rumah bapaknya.
udah nggak butuh bapaknya, udah nggak inget bapaknya, udah nggak pengen ketemu keluarganya. Tapi lihat anak kedua namanya apa? Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Loh, negeri sengsara kan dia raja di situ. Dia berkuasa, harusnya ini negeri kesuksesanku, negeri keberhasilanku. Tapi lihat, sukses tambah luka, emosi, itu tersiksa, saudara. Walaupun dia raja, dia bilang ini negeri sengsara. Kasihan juga anaknya ya, dikasih nama 2, gak ada yang bagus loh menurut saya, saudara. Kenapa? Karena bapaknya si raja muda ini masih diwarnai dengan luka-luka emosi yang didapatnya dalam perjalanan hidup dia. Kalau saudara dan saya terus menyimpan luka emosi, keluarga kita akan jadi korban. Orang-orang terdekat kita akan jadi korban. Kita akan sebut mereka dengan sebutan-sebutan yang pahit. Lihat ini. Dan waktu kita terjebak dalam semua itu, kita tidak mungkin bisa mengalami Tuhan secara penuh. Saudara dan saya nggak mungkin bisa menjadi dewasa. Nggak mungkin hidup kita berkembang dengan seimbang. Kalau Tuhan tidak diizinkan untuk memulihkan luka dan mendewasakan emosi saudara dan saya. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi lihat kan, kelakuannya, emosinya, meledak-ledak, nggak karu-karuan, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, ribut sana, ribut sini, terus melayani. Kenapa? Luka emosi. Luka emosi. Nah, saudara lihat gambar ini? Saya sudah pernah tayangin gambar ini, sebuah gunung es yang menggambarkan diri kita. Yang di atas itu 10%, yang di bawah 90%, kira-kira. Nah, saudara tahu yang 10% itu semua yang kita tahu. Yang kita tahu banyak, tapi dampaknya dalam hidup saudara dan saya cuma 10%. Karena 90% dari keputusan, dari respon yang keluar dalam hidup saudara dan saya ditentukan sama yang di dalam. Bukan sama yang kita tahu. Makanya orang boleh jeniusnya kayak apa, orang boleh hafal Alkitabnya kayak apa, orang boleh pintarnya kayak apa. Kalau dalamnya penuh luka, hidupnya tetap akan hancur, saudara. Kayak menentukan hidup kita, itu yang di dalam. Nah, kalau saudara mau develop your seed, mau benihmu tumbuh dengan baik, perhatikan yang di dalam. Jangan cuma perhatikan apa yang kita tahu. Perhatikan ada apa di dalam diri kita. Mungkin sudah hafal gambar ini, tapi masalahnya apakah kita sudah mengizinkan dan meminta Tuhan untuk masuk membereskan semua yang ada di dalam ini. Nah, seringkali kita coba skip bagian ini. Sama seperti Yusuf kan. Dia bilang, aku sudah lupa. Waktu Tuhan mau berurusan sama Yusuf, Yusuf bilang ini, aku sudah lupa sama rumah bapakku. Aku sudah lupa sama kesengsaraanku. Aku sudah melupakan semua kesulitanku. Aku sudah memaafkan masa laluku. Aku sudah berdamai dengan semua itu. Tuhan terus coba ingatkan, Yusuf masih bilang, enggak, aku anak kedua. Lama-lama Tuhan pilih gini loh, aku munculin deh kakak-kakaknya. Aku datangkan kakak-kakaknya. Kita sering kali berusaha melewati bagian ini, kenapa? Kita membatasi keterlibatan Tuhan dalam area ini, kenapa? Karena memang tidak menyenangkan waktu kita dikorek semua luka masa lalu. Kita diingatkan lagi dan kita harus membahas semua kejadian-kejadian yang tidak mau kita bahas. Sehingga banyak luka emosi tersimpan terus di dalam. Prinsip hidup yang salah terus tersimpan di dalam batin kita. Masalahnya adalah begini. Problem di masa lalu yang tidak kita bereskan, itu pasti akan merusak masa depan kita. Dia akan terus muncul. Masa lalu yang tidak dibereskan akan terus muncul untuk merusak apa yang sedang saudara bangun untuk masa depanmu. Jadi ada seperti barrier, penghalang dalam gambar berikutnya, saudara bisa lihat ya. Ada seperti penghalang yang menghalangi Tuhan untuk bisa masuk ke dalam. Kalaupun kita izinkan Tuhan masuk, dia cuma masuk sedikit saja lebih dalam. Karena hari-hari ini di gereja ada pembahasan soal luka emosi kan. Kita izinkan, saya pikir kita sudah mengizinkan Tuhan. Tapi tetap masih hanya di permukaan, sedikit sekali masuk. Gak betul-betul membereskan yang di dalam. Nah, terus apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Saudara lihat ini. Ada 5 hal yang menentukan pertumbuhan rohani saudara dan saya. Ada 5 hal yang bisa menentukan bagaimana seed, benih yang saudara punya itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa develop dengan baik, terdevelop dengan baik. Yang pertama apa? Pengajaran. Saudara dan saya harus terus ada di dalam lingkungan pengajaran yang sehat, yang baik, yang seimbang, yang kuat, yang benar.
Yang kedua, komunitas. Kita perlu punya komunitas yang betul-betul di mana kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Komunitas yang positif, yang saling membangun. Yang ketiga, disiplin pribadi. Nah ini yang selama COVID jangan-jangan kita banyak kendor kan. Disiplin pribadi. Untuk kita terus belajar, berjalan di dalam Tuhan. Yang keempat, pelayanan pribadi. Bukan sekedar pelayanan program, tapi pribadi. Karena waktu saudara terlibat secara pribadi, di situ saudara akan berdoa, belajar mengandalkan Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan melayani banyak orang lewat hidup kita secara pribadi. Yang kelima, respon. Nah, 5 ini tetap perlu. Nah, saya mau ajak saudara perhatikan yang saya beri warna kuning, respon. Respon. Perhatikan respon dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan respon yang keluar dari hati saudara dan saya. Kenapa? Karena respon akan membantu untuk menunjukkan ada apa dengan saya. Orang boleh bilang saya pendeta nih, saya boleh bilang saya pendeta, saudara boleh anggap saya pendeta yang baik misalnya. Tapi waktu respon saya sensitif, respon saya mudah tersinggung, sebetulnya itu menunjukkan yang sebenarnya tentang saya. Ada apa dengan saya? Ada sesuatu yang salah dengan saya. Respon akan menunjukkan yang sebenarnya di dalam saudara dan saya. Karena respon keluar dari yang 90%. Jadi dia akan membantu menunjukkan. Saudara boleh bilang kayak Yusuf, saya sudah lupa rumah bapakku. Tapi nanti kita lihat bagaimana Yusuf pun menunjukkan respon-respon luka emosi yang masih tersimpan di dalam hatinya. Jadi jangan abaikan respon yang muncul dari dalam diri saudara. Jangan abaikan tanda-tanda luka emosi yang ada. Kemarahan, kasar, toksik. Jadi kalau marah ngomongnya itu loh saudara. Toksik. Ya kan? Putus asa, takut, sombong, minder. Ada yang kalau berantem dengan pasangan gampang sekali ngomong cerai. Itu menunjukkan ada apa yang sebetulnya di dalam 90% yang di dalam kita ini. Ada yang mudah sekali kompromi sama dosa, begitu ada tawaran dosa gampang jatuh. Nah, saudara coba saya mau ajak kita lihat. Yusuf pun menunjukkan gejala-gejala luka emosi yang seperti ini. Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Waktu dia ketemu kakak-kakaknya, bayangin kakak-kakaknya muncul tadi, dimunculin di depan Tuhan secara tiba-tiba. Kalau saya jadi Yusuf, saudara langsung keringet dingin itu. Mungkin mulus-mulus, langsung badan gak enak semua. Langsung muka runyam, tapi kan dia pakai baju Firaun, jadi mungkin mukanya ketutup topeng-topeng dikit. Saya gak tahu kostumnya seperti apa. Tapi lihat, Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Menangis di sini bukan menangis senang. Oh, akhirnya lihat kakak, bukan. Menangis kacau. Kemudian dikembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Dia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka, mata kakak-kakaknya. Di bagian ayat yang lain dibilang Yusuf tuh kasar sekali ngomong sama kakak-kakaknya. Yusuf itu bentak-bentak kakaknya. Kalau saudara baca ini jangan baca romantis. Oh Yusuf dengan lembut, kak kamu saya penjara ya hari ini ya. Yang ini tolong dipenjara, tolong penjaga penjara dia. Tapi baik-baik ya. Saudara jangan-jangan digebukin loh. Karena dibelenggu di depan kakak-kakaknya. Kenapa sih? Respon yang keluar. Mau balas dendam. Sakit hati. Marah. Benci. Karena semua luka yang diakibatkan oleh kakak-kakaknya. Mungkin, ini nggak ada di Alkitab, mungkin menurut saya, jangan-jangan Yusuf pengen bunuh mereka juga. Kejadian 43 ayat 30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu. Ini bahasa aslinya gini, hatinya sangat kacau, saudara. Bukan terharu yang baik, bukan kacau. Antara benci dan tahu harusnya saya pengen ketemu lagi dengan keluarga saya, itu bercampur gak karu-karuan. Karena dia merindukan adiknya, dia lihat adiknya kali ini. Tapi bahkan sama adiknya yang dia sayang pun dia kacau dulu. Kenapa? Mungkin dia merasa, kenapa bapakku gak pernah cari aku selama ini? Kenapa adikku gak pernah cari aku selama ini? Yusuf kacau hatinya, dicarilah tempat untuk menangis. Dan dia masuk dalam kamar lalu menangis di situ. Kejadian 45 ayat 25 sebelum dia memperkenalkan diri sama kakak-kakaknya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras
Sehingga kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Jadi orang tahu Yusuf nangis. Kenapa? Keras nangisnya. Nangis keras itu ngejerit, histeris bahasa sekarang. Mungkin Yusuf histeris loh. Dia menjerit keras sekali. Kenapa? Sakit hati. Pengen balas, pengen semua. Lihat itu. Tapi jangan putus asa kalau saudara dan saya juga mengalami ini. Kenapa? Tuhan bisa memakai kesedihan kita, Tuhan bisa memakai depresi kita, Tuhan bisa memakai kemarahan kita sebagai alat untuk mendewasakan saudara. Dia bisa memakai itu semua untuk membuka mata kita tentang betapa besarnya kasih karunia Tuhan buat kita. Lihat, saudara yang saya, kita yang penuh dengan kebencian, kita yang penuh dengan banyak hal yang buruk di hati ini, busuk, Tuhan tetap memilih untuk mengasihi kita. Kita yang mungkin kepikir pengen balas orang ini, pengen bunuh orang ini, nyukur-nyukurin kalau dia di hati loh ya. Tapi mungkin di mulut mah, saya berdoa buat dia. Saya sudah melupakan kesalahan dia, tapi hati masih menyimpan. Palsu kan? Tapi Tuhan tetap memilih untuk mengampuni kita, mengasihi kita, mengangkat kita jadi anaknya, menyempurnakan kita, membuat kita kudus di hadapannya. Kalau saudara menyadari hal ini, saudara akan bersyukur betapa baiknya Tuhan. Saya yang begini boleh diampuni, saya yang begini boleh dipulihkan, tetap diterima jadi anaknya, dapat kesempatan untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Semua luka itu akan menunjukkan bagaimana Tuhan mau mengasihi kita yang penuh dengan borok-borok luka masa lalu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua itu? Bagaimana? Saudara lihat ini bukan sebuah titik. Maksud saya gini, gak bisa satu kali khotbah selesai. Saya bohong kalau saya begitu. Bagaimana saudara bisa develop your seed dengan baik dalam kehidupan yang penuh dengan luka seperti ini? Coba saudara perhatikan. Tadi 5 penentu pertumbuhan, pengajaran, komunitas, disiplin pribadi, pelayanan pribadi, respon. 5 ini tetap perlu ada di sekitar saudara. Dalam hidup saudara. Dengan kapasitas yang terbaik. Supaya saudara bisa bertumbuh terus dengan baik. Nah, kesalahannya apa? Mungkin kita bilang, saya sudah ikut kok pengajaran, saya sudah kelas-kelas, saya sudah ikut. Khotbah gini saya juga sudah tahu. Saya sudah ikut komunitas, toh hidup saya nggak berubah. Kesalahannya di mana? Kenapa semua kegiatan ini tidak membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya? Kesalahannya adalah begini, kita sering kali menjadikan 5 penentu pertumbuhan ini menjadi tujuan. Menjadi goal. Jadi kita pikir gini, karena saya sudah ikut kelas, hidup saya pasti berubah kan? Saya sudah pelayanan, harusnya keluarga saya baik kan? Itu menjadi tujuan kita. Kita anggap semua kegiatan ini menjadi mantra. Pengundang berkat. Gara-gara saya sudah pelayanan, saya pasti diberkati. Gara-gara saya pelayanan, pasti bisnis saya juga terbuka jalan terus. Atau kita anggap kegiatan ini penghalau bala. Setan tidak boleh dekat-dekat kita dong harusnya. Nggak mungkin dong saya ribut di dalam keluarga saya. Semua kegiatan ini juga bukan jalan pintas, saudara. Nggak ada jalan pintas untuk saudara bisa bertumbuh dengan baik. Nggak ada jalan pintas untuk saudara bisa mendapat kesehatan emosi dengan baik. Tapi apa yang harus kita lihat? Semua kegiatan ini adalah proses belajar. Proses belajar, proses untuk bertumbuh, proses untuk mengerti dan mengalami gospel lebih lagi, proses untuk semakin menyadari grace yang dari Tuhan, proses untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi lewat pengajaran, kuncinya begini, bukan saya sudah ikut kebaktian kok Pak, saya tetap ikut kebaktian, bukan soal sudah ikut kebaktian. Saudara belajar apa dari ikut kebaktian itu? Jadi ikut kebaktian bukan tujuan. Ikut kebaktian bukan jalan pintas. Ikut kebaktian adalah sebuah proses belajar. Bukan saya sudah ikut kebaktian, tapi gini, belajar apa dari kebaktian itu untuk membereskan hati saya. Saya sudah pelayanan kok Pak. Bukan sudah pelayanan, tapi belajar apa dari pelayanan selama ini. Yang membuat luka hati saudara bisa semakin hari semakin disembuhkan. Saya sudah ikut komunitas kok Pak. Bukan komunitasnya saudara sudah ikut, tapi gini, belajar apa dari komunitas itu. Kalau saudara ikut komunitas tapi juga ribut terus, kecewa terus, percuma. Tapi kalau saudara mau belajar dari semua itu yang akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti membaca firman Tuhan kan. Banyak orang, saya sudah baca Alkitab tiap hari.
Saudara, banyak orang membaca Alkitab hanya kejar omset. Tiap hari harus baca, tiap hari harus baca. Bukan soal bacanya. Belajar apa dari apa yang saudara baca itu. Itu yang lebih penting dari semuanya. Saya berharap di dalam perenungan semuanya saudara menemukan gospel yang sebenarnya, Injil yang sebenarnya, kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab the true gospel itu akan memulihkan hidup saudara dengan sungguh-sungguh. Membawa freedom yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Ada yang bilang, wah tapi lagi COVID nih, susah dong Pak Andi, kita kan COVID harus mengurangi semuanya. COVID mungkin memang akan membatasi banyak hal. Tapi masa COVID tidak membuat semuanya jadi tidak mungkin. Masa COVID mendorong saudara dan saya untuk mencari alternatif lain untuk bertumbuh. Jangan menyerah, jangan diam. Betul nggak? Contoh, worship dan doa bersama. Dulu mah kita nggak ada ceritanya worship dan doa bersama lewat online, betul nggak saudara? Tapi sekarang saudara dan saya harus mau tidak mau melatih diri untuk worship dan online. Worship dan doa secara online. Betul nggak? Kenapa? Kita harus cari alternatif lain supaya 5 tadi tetap ada di sekitar kita, 5 penentu pertumbuhan, dan kita tetap bisa belajar banyak. Belajarlah. Kenapa kok saudara nggak bisa worship sendiri di rumah? Kenapa saudara tidak bisa berdoa sendiri di rumah? Kenapa harus rame-rame? Tuhan lagi mau ajar saudara memulihkan yang sebenarnya di hati ini. Ada banyak pembinaan online yang saudara bisa ikuti. Tapi sekali lagi bukan ikut atau tidaknya. Tapi belajar apa dari sana. Masa COVID ini akan membantu saudara dan saya untuk melatih disiplin pribadi saudara. Betul nggak? Nggak ada yang lihat saudara. Saudara bisa seakan-akan muncul dalam pertemuan doa. Ya kan? Tapi saudara kasih foto saudara di Zoom itu, saudaranya makan bakso. Ya kan? Sehingga orang doa sama doa, kita kali-kali bahasa roh mungkin di situ. Oh, rabasikir. Tapi sambil makan bakso. Saudara tidak belajar apa-apa dari pertemuan doa itu. Masa COVID ini memudahkan kita untuk melihat respon kita kan. Ya tadi, responnya ternyata jadi nggak disiplin, responnya jadi begini. Jadi kita bisa lihat yang sebenarnya ada apa dengan kita. Kenali dirimu. Kenali dirimu, minta Tuhan memperbaikinya, menolongmu, supaya kamu bisa develop your seed. Saya tutup dengan ayat ini, Yusuf, Kejadian 45, ayat 5, ayat 7 dan 8. Lihat ini, setelah dia mengalami pemulihan, pendewasaan emosi, semua yang dia kenal dari Tuhan baru bisa menghasilkan buah. Tapi sekarang, kata Yusuf pada kakak-kakaknya, tapi sekarang jangan bersusah hati. Dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Karena sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia ngomong sama kakak-kakaknya yang pernah mau bunuh dia loh. Jangan menyesali diri ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Bayangin sekarang dia sudah betul-betul bisa mengampuni. Kak, aku sekarang bertanggung jawab memelihara hidup kamu. Kamu yang pernah coba bunuh aku. Kamu yang gak mau tolong aku waktu itu. Kamu yang membiarkan aku diseret sama penjual budak sampai hidupku nyaris hancur, berantakan. Tapi jangan takut, Tuhan sudah memulihkan aku. Tuhan mendewasakan emosiku. Sekarang aku yang akan menjaga hidupmu. Wow. Ayat yang terakhir. Sebab atau jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia bisa melihat di balik semua usaha manusia berbuat jahat. Dia bisa melihat kasih karunia Allah diturunkan di balik semua luka yang dia alami. Dia bisa melihat gospel dinyatakan dalam hidupnya di balik semua peristiwa yang dia alami. Dia bisa melihat Tuhan, menemukan Tuhan. Akhirnya dia mengalami perjalanan iman yang pertama. Saya berdoa supaya saudara bisa develop your seed dengan baik. Supaya saudara jangan masuk dalam perjalanan iman yang kedua, ketiga, atau keempat. Masuklah dalam yang pertama. Mintalah kasih karunia Tuhan untuk itu. Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini.
mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang jemaat untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati, merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menapaki hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk gembala kami, Pastor Semi dan Pastor Fandi Mandik beserta seluruh keluarga mereka Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau lingkupi mereka dengan kapak sayap-Mu, Engkau lingkupi mereka dengan roh hikmat, akal budi, dengan kebijaksanaan yang semakin hari Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin teguh, semakin kuat menjalani hari-hari, membawa domba-domba yang Tuhan percayakan di GBI Home Church ini Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, segala pergumulan hidup mereka, kesehatan mereka, Tuhan Allah sumber pertolongan dan Allah sumber jawaban. Bapa, kami berdoa juga untuk pembicara kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk keberadaannya bagi kami. Terima kasih untuk kehidupannya Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu, menjadi pribadi yang semakin hari semakin luar biasa menyatakan kebenaran akan firman-Mu. Engkau berkati juga keluarganya dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk seluruh jemaat Home Church Jakarta dimanapun mereka berada. Kami percaya kami aman dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan. Kami aman dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang beban berat Engkau yang menolong dan Engkau yang mendampingi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari anak-anak sampai yang paling usia lanjut Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah lepas atas kehidupan jemaat Home Church. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk kota Jakarta di mana gereja kami ada. Bapa, Engkau yang semakin pulihkan, Engkau yang semakin nyatakan kuasa Tuhan, Engkau yang menolong untuk semua protokol yang ada Bapa, biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Terlepas daripada semua itu Tuhan, kami mau terus menyatakan pemulihan atas bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami percaya ada perlindungan tangan Tuhan, ada malaikat surgawi yang berjaga-jaga. Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu. Kami percaya akan ada kemenangan demi kemenangan atas bangsa kami. Pemerintahan kami dari yang paling tertinggi sampai yang paling sederhana di setiap kota-kota. Tuhan, Engkau lingkupi dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap doa kami ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Home Church, biar pesan Tuhan hari ini bisa menjadi sesuatu yang kita hidupi. Haleluya, amin ya saudara ya. Bahwa hati kita, hidup kita biar di awal tahun ini beres gitu. Luka-luka dipulihkan, disembuhkan. Sehingga kita meniti tahun ini dengan sesuai dalam rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Andi yang selalu yang setia jadi partner untuk Home Church. Terima kasih untuk CLCC Bandung juga. Nah, sebelum kita selesai, kita pasti hari ini akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.